Terima kasih Anda masih bersama kami Klik Indonesia Malam. Jumlah kasus konfirmasi atau positif COVID-19 di Indonesia hari ini 664.930 kasus. Kasus konfirmasi hari ini bertambah 6.982 kasus. Berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19, kasus konfirmasi atau positif COVID-19 hari ini 6.982 kasus. Sehingga jumlah total konfirmasi hari ini tembus 664.930 kasus. Penambahan 6.982 kasus baru terkonfirmasi positif setelah memeriksa 48.134 spesimen. Sementara untuk pasien sembuh sampai hari ini mencapai 541.811 kasus atau ada penambahan sebanyak 5.550 pasien sembuh. Sedangkan untuk kasus meninggal dunia terjadi penambahan sebanyak 221 kasus sehingga kasus kematian total mencapai 19.880 kasus. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Jawa Timur menempati peringkat pertama jumlah perawat terkonfirmasi positif COVID-19 sejak Maret hingga Desember. Tercatat 1.700 lebih perawat terpapar COVID-19, 47 diantaranya meninggal dunia. Dari data Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Timur, sejak Maret hingga Desember 2020 tercatat perawat terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 1.721 orang. Sedangkan perawat yang meninggal dunia akibat COVID-19 berjumlah 47 orang. Jumlah ini menjadikan Jawa Timur menempati peringkat pertama di Indonesia, disusul DKI Jakarta dengan 21 perawat meninggal dunia akibat COVID-19. Untuk mencegah bertambahnya perawat terpapar COVID-19, DPW PPNI Jawa Timur meminta agar 80.000 perawat di Jawa Timur mendapat vaksin terlebih dahulu pada Januari mendatang. Sami-sami, mohon maaf. Ya, jadi saya melihat di Jawa Timur terutama ini menjadi jumlah yang terbanyak ya untuk jumlah perawat yang terpapar sampai hari ini sudah mencapai 1.721. Dan yang meninggal sudah, yang melayani langsung itu ada 47, belum yang tidak menangani ada 7, artinya dia praktek mandiri juga masuk di situ. Jadi sudah banyak. Dan melihat angka-angka nasional yang sekarang ini untuk case rate-nya itu sudah mencapai 18,1%. Sedangkan WHO itu 5%. Jadi saya rasa ini menjadi warning bagi kita, terutama bagi perawat, untuk terus waspada. Dan oleh karena itu maka perawat perlu program ya, terutama dalam vaksin ini. Saya rasa itu menjadi prioritas yang utama. Nur Salam menambahkan perawat harus mendapat vaksin COVID-19 pertama kali lantaran yang paling beresiko karena bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19. Dari Surabaya, Masrul Fajrin melaporkan. Ratusan pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah mengikuti tes usap massal di Kompleks Pendopo Kabupaten. Tes usap dilakukan sebagai upaya tracing Bupati Purbalingga, Diah Hayuning Pratiwi, dan 1 orang stafnya yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menjalani swab tes massal di Kompleks Pendopo. Swab tes massal ini dilakukan terhadap seluruh ASN yang sering kontak erat dengan Bupati Purbalingga yang dinyatakan positif COVID-19. Ratusan PNS yang terdiri dari pejabat, staf hingga warga menjalani swab tes massal yang dilakukan oleh tim medis dari Rumah Sakit Panti Nugraha Purbalingga. Sebelum hasil tes keluar, ratusan PNS yang menjalani tes swab ini tidak menjalani isolasi mandiri, namun diwajibkan disiplin menerapkan protokol kesehatan. ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang mengumpulkan massa. Bagi warga yang kontak erat dengan Bupati, diimbau untuk melapor ke Puskesmas untuk proses pemeriksaan kondisi kesehatan. Ini kaitannya dengan Ibu Bupati, kan sudah dinyatakan positif, maka tentu saja rekan-rekan khususnya ASN yang kebetulan kontak erat, kontak langsung dengan beliau sesuai dengan standar itu kan supaya di swab semua.
Tim gugus tugas pencegahan COVID-19 Purbalingga akan terus melakukan tracking untuk menelusuri ASN dan warga yang kontak erat dengan Bupati. Kepada ASN di lingkungan kecamatan hingga desa untuk segera melapor ke puskesmas terdekat bila pernah kontak erat dengan Bupati yang telah dinyatakan positif COVID-19. Saat ini jumlah warga di Kabupaten Purbalingga yang dinyatakan positif COVID-19 mencapai 1.438 orang. Hendra Septa, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Data pihak Office in Charge Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menunjukkan penumpang yang melakukan rapid test antigen terus mengalami peningkatan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan 2 tempat pelayanan kesehatan bagi para penumpang yang belum memiliki dokumen rapid test antigen. Guna memudahkan kebutuhan para penumpang pesawat yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan rapid test antigen, pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan 2 tempat pelayanan kesehatan, yaitu di Terminal 2 dan Terminal 3. Para penumpang yang belum memiliki dokumen kesehatan berupa rapid test antigen dapat melakukan pemeriksaan dengan biaya Rp170.000 dan dalam kurun waktu 15 menit akan keluar hasil pemeriksaan kesehatan. Hampir semua wilayah Indonesia menerapkan rapid test antigen bagi penumpang pesawat yang akan keluar masuk wilayah zona merah menjadi persyaratan wajib, apalagi jelang libur Natal di mana pergerakan penumpang pesawat terbang mengalami peningkatan. Data dari Office in Charge atau OIC Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 hari terakhir ternyata terjadi peningkatan jumlah penumpang dan pergerakan pesawat. Penumpang per hari biasanya hanya 60.000 penumpang, meningkat menjadi 90.000 penumpang. Begitu juga dengan pergerakan pesawat per hari mencapai 850 pesawat. Menurut salah satu penumpang Ahmad Yani yang akan melakukan perjalanan ke Surabaya, Jawa Timur, walaupun telah memiliki dokumen kesehatan rapid test antibody, untuk antisipasi penolakan validasi tetap melakukan rapid test antigen, yang dari sisi biaya masih dalam batas taraf normal. Setelah diberlakukan sejak tanggal 18 Desember 2020, dokumen kesehatan rapid test antigen menjadi syarat mutlak bepergian menggunakan moda transportasi udara. Hal ini terjadi karena virus corona atau COVID-19 masih mengalami peningkatan. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono melaporkan. Meski belum diberlakukan, calon penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar telah memilih menggunakan tes cepat antigen. Kenyamanan menjadi alasan mereka memilih menggunakan metode identifikasi penyebaran COVID-19 dari pelaku perjalanan tersebut. Sela, ibu rumah tangga asal kota Banda Aceh, adalah salah satu calon penumpang yang telah memilih layanan rapid test antigen. Bersama suami, Sela langsung mengunjungi posko kesehatan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Selain memenuhi anjuran pemerintah, kenyamanan selama di perjalanan menjadi alasan Sela memilih metode upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dari pelaku perjalanan tersebut. Pasalnya, meski belum berlaku secara nasional, sejumlah daerah telah memberlakukan rapid test antigen untuk keluar dan masuk wilayahnya, salah satunya Pemprov DKI Jakarta. Karena menurut saya, berdasarkan pemerintah juga sudah mengajukan bahwa memang sekarang yang diterima untuk masuk ke Jakarta itu adalah dari rapid antigen. Jadi makanya saya memenuhi syarat itu aja sih sebenarnya, karena kan katanya hasilnya lebih akurat dibandingkan rapid test biasa. Pengelola bandara SIM masih menyediakan layanan rapid test antibody. Kebijakan ini menyusul belum berlakunya metode rapid test antigen secara nasional. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI melaporkan. Kepala Terminal Kampung Rambutan, Madoya Joni, mengimbau calon penumpang membawa surat hasil rapid test antigen untuk perjalanan transportasi darat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan pemberlakuan syarat hasil rapid test antigen menjadi syarat keberangkatan mulai tanggal 18 Desember 2020. Kepala Terminal Kampung Rambutan Made Joni menjelaskan saat ini terus dilakukan sosialisasi bagi masyarakat untuk membawa surat kesehatan hasil rapid test antigen. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Made Joni mengatakan Terminal Kampung Rambutan juga akan menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang ingin melakukan rapid test antigen. Untuk di Terminal Kampung Rambutan sendiri, untuk penumpang yang akan bepergian atau naik bus dari terminal, kita pertama mengecek suhu tubuh dan kemudian kita cek apakah mereka sudah membawa persyaratan perjalanan seperti surat hasil rapid test. Jadi
Apabila mereka sudah membawa surat hasil rapid test, baru kita arahkan ke ruang tunggu atau ke loket untuk membeli tiket atau untuk melanjutkan menaiki kendaraan mereka. Sementara itu, Kepala Terminal Kampung Rambutan Made memastikan perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan telah aman karena saat ini terus dilakukan pengecekan kendaraan. Made Joni mengatakan jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan mengalami penurunan. Biasanya jelang libur Natal dan Tahun Baru bisa mencapai lebih dari 4.000, namun saat ini hanya 1.000 orang per hari. PT Kereta Api Indonesia memberlakukan surat tes cepat antibodi dan surat keterangan lainnya meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan persyaratan wajib surat rapid antigen bagi masyarakat yang masuk atau keluar wilayah Jakarta. Ya, dan informasi selengkapnya kita akan tersambung dengan rekan Andi Ikhwan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Andi. Penumpang lainnya. Terima kasih Happy dan Oki dan saudara. Hingga saat ini di Stasiun Senen terlihat masyarakat masih berdatangan untuk melakukan hasil rapid test, yaitu rapid test antibody, baik bagi yang akan melakukan perjalanan hari ini ataupun untuk keberangkatan esok hari. Memang hingga saat ini PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI masih memberlakukan atau memperbolehkan masyarakat calon penumpang menggunakan surat bebas COVID-19 yang merupakan hasil rapid test antibody. Dan seperti yang kita ketahui, meskipun sebelumnya ternyata pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan dan mewajibkan untuk menggunakan surat bebas COVID-19 hasil rapid test antigen bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan jarak jauh, baik yang akan masuk atau keluar dari wilayah Jakarta. PT KAI hingga saat ini masih mengacu pada surat edaran nomor 14 Menhub tanggal 8 Juni tahun 2020. Berikut kutipan wawancara kami bersama Eva Hairunisa, Humas PT KAI. Jadi untuk para pengguna jasa tentunya memang untuk pencegahan upaya COVID-19 PT KAI akan terus konsisten ya menjalankan apa seluruh ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk protokol kesehatan. Seperti salah satunya, jadi selain rapid test ataupun juga tadi berkas kesehatan lainnya itu, penumpang juga diharuskan memastikan bahwa pada saat akan berangkat memiliki suhu tubuh yang normal. Karena jika tidak, meskipun sudah memiliki surat kesehatan, pada saat kedapatan di lokasi memiliki suhu tubuh 37,3 di atas 37,3, maka yang bersangkutan tetap tidak dapat berangkat. Hingga saat ini PT KAI memang masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah terkait adanya perubahan mengacu pada adanya surat edaran yang hingga saat ini masih menjadi acuan dari PT KAI sebagai syarat untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan jarak jauh. Dan jika sewaktu-waktu akan dilakukan perubahan, maka PT KAI akan sesegera mungkin melakukan penyesuaian dan juga menyosialisasikan kepada masyarakat melalui media informasi resmi yang dimiliki oleh PT KAI dan juga secara khusus bagi penumpang yang sebelumnya sudah melakukan perjalanan yang memiliki informasi kontak yang sudah terdata oleh PT KAI. Selain itu juga Eva Hairunisa, Humas PT KAI menjelaskan bahwa kedepannya PT KAI terus memperketat protokol kesehatan demi menekan penyebaran angka COVID-19 khususnya di wilayah Jakarta, yaitu salah satunya dengan pemeriksaan suhu tubuh yang biasanya jika dilakukan hanya sebelum melakukan perjalanan, namun saat ini PT KAI mengerahkan petugas untuk melakukan pengecekan suhu tubuh kepada penumpang saat melakukan perjalanan atau di dalam perjalanan. Selain itu juga protokol kesehatan lainnya terus diperketat oleh PT KAI seperti yang dianjurkan dan dihimbau oleh Satgas COVID-19 untuk selalu mengingat pesan ibu, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Kembali ke studio, Happy dan Oki. Terima kasih Andi Ikhwan atas informasi Anda dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat malam. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan bantuan lebih dari 50.000 alat tes cepat antigen yang diklaim tingkat akurasinya lebih baik daripada tes cepat antibody. Bantuan ini sangat bermanfaat di tengah kenaikan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghibahkan sebanyak lebih dari 50.000 alat tes cepat antigen kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Bantuan ini diterima langsung oleh Gubernur wanita pertama di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Gerahadi. BNPB sengaja menyerahkan bantuan ini saat melihat tren kasus positif COVID-19 di Jawa Timur semakin banyak. Bahkan kini ada 6 daerah yang berstatus zona merah, padahal sebelumnya zona merah di Jawa Timur sudah tidak ada. Sementara itu, alas tes cepat antigen ini diklaim memiliki tingkat akurasi yang lebih baik daripada tes cepat antibodi, lantaran sampel yang dipakai untuk uji tes adalah lendir tenggorokan. Tidak hanya itu, tes cepat antigen juga hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam saja untuk mengetahui hasilnya. Bantuan ini dirasa sangat bermanfaat untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dapat membantu langkah Satgas COVID-19 Jawa Timur untuk melakukan screening pada orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Lebih lanjut, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan nantinya akan memetakan terlebih dahulu daerah mana yang perlu untuk segera dilakukan penyaluran tes cepat antigen meski nantinya alat ini akan disebarkan ke seluruh wilayah di Jawa Timur. Pemerintah Republik Indonesia sudah mendatangkan vaksin asal Tiongkok sebanyak 1,2 juta vaksin yang akan disalurkan ke beberapa provinsi. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah melakukan persiapan dengan melakukan pelatihan. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah melakukan pelatihan terhadap tim vaksinator yang akan menyuntikan vaksin. Pihaknya juga telah menyediakan tempat jika seandainya vaksin telah tiba di Kota Banda Aceh. Untuk sementara, Dinas Kesehatan Banda Aceh belum mendapatkan rincian informasi kapan vaksin tersebut akan dikirim. Kabid P2P Kota Banda Aceh, Desvita, mengatakan pihaknya masih menunggu penelitian lab oleh BPOM terhadap vaksin tersebut dan juga menunggu kehalalan dari MUI. Kesiapan kita di dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, seandainya nantinya kita diprioritaskan untuk melaksanakannya, maka Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah mempersiapkan tenaga untuk vaksin, untuk penyuntikan. Itu di setiap puskesmas itu 5 orang yang telah melaksanakan atau telah mengikuti pelatihan ya untuk penyuntikan itu yang dilakukan oleh Balai Pelatihan Batam. Saat ini Dinas Kesehatan Banda Aceh tengah melakukan pendataan terhadap sasaran yang akan divaksin, yaitu masyarakat yang berumur 18 hingga 59 tahun yang berjumlah sekitar 176.953 jiwa. Dari Banda Aceh, Hidayatullah, TVRI melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam.